Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat bernapas, sehingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang kedahsyatan, keajaiban waktu-waktu sebelum subuh. Sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Amalan sebelum subuh, mengutip buku Banjir Harta dengan ajaibnya, Salat Subuh dan Zuhur karya Yanwar Arifin. Beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam antara lain mendirikan salat tahajud, salat witir dan salat qobliyah subuh. Berikut penjelasannya. Yang pertama, salat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan salat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan salatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk syurga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan salat tahajud adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Melansir dari buku karya Ibnu Bashar yang berjudul Dari Kuntum Menjadi Bunga Dua, terdapat sebuah hadis yang menyebut bahawa salat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah salat malam, karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan dosa, mencegah dosa, dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kemudian yang kedua, salat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan salat witir, di mana salat ini merupakan salat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Salat ini dilakukan setelah melakukan salat pada waktu malam yang lain, misalnya tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, salat qobliyah subuh. Salat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah salat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Salat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan salat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan salat qobliyah subuh adalah antara terbit fajar dan salat subuh, sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Said bin Ali bin Waqi' Al-Qatani mengatakan dalam kitab Salatul Mu'min bahawa
qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Kemudian yang keempat yaitu berzikir. Selain melaksanakan salat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya, subhanallah bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, subhanallah bihamdihi, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya, maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah maha agung, Allah maha agung dan maha pemberi berkah. Sementara itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwasannya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahawa pada sepertiga malam terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tadi sahabat yang kelima. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4 yang artinya, wahai orang yang berkerumun, bangunlah untuk solat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya. Kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang beriman, itulah tadi amalan-amalan sebelum subuh. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum.